Berjumpa lagi sama saya Kici Aduy dalam program Dengar Kata Ustadz. Dengar dong. Alhamdulillah. Yang ngerasain kiamat, hari kehancuran siapa? Yang masih di dunia. Masih di dunia tete. Semua akan dirobohkan, diruntuhkan sampai benar-benar tidak ada lagi yang hidup. Baru masuk ke hari kebangkitan, dibangkitin satu persatu, semuanya dibangkit. Baru masuk ke padang mahsyar. Dikatakan bahwasanya malaikat maut itu mengunjungi kita berapa kali? 70 kali. Kalau dibagi dengan 24 jam berarti malaikat mengunjungi kita setiap 20 menit sekali. Muncul tuh yang namanya kabut. Asap yang tebal sehingga menutupi seluruh bumi. Saking tebalnya itu asap, orang nggak tahu ini pagi apa malam gitu. Jadi matahari yang begitu terang nggak kelihatan. Saking tebelnya ini asap. Jadi dengan keadaan seperti itu, keadaan jadi makin sulit. Di mana-mana kekeringan, di mana-mana kelaparan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang di rumah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa lagi sama saya Kici Aduy dalam program Dengar Kata Ustadz. Dengar dong. Alhamdulillah. Yang akan tayang di channel kesayangan kita di Beranda Islami. Alhamdulillah. Seperti biasa kita kedatangan 3 tamu spesial dan 3-tiganya ini kembar. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat Tat? Alhamdulillah sehat. Udah nyarap udah Tat ya? Alhamdulillah udah. Alhamdulillah. Kayak udah pada semangat banget nih Tat. Sehat bang. Alhamdulillah sehat Tat. Alhamdulillah. Dompetnya sehat. Dompet alhamdulillah lagi ya biasa Tat. Alhamdulillah. Di tengah-tengah ya kan bayar token tadi udah Tat, cicilan Bang Miling juga udah. Alhamdulillah. Ini kehidupan Tat ya. Di Pooyoh udah tuh. Cicilan Pooyoh. Udah tadi Tat. Gitu ya? Kita kan ngambil daftar hamil tuh Tat ya kan. Udah kita bayar 3 cicilan kedua Tat. Yang namanya hidup kan kadang ada kita gali lubang, tutup lubang Tat ya kan. Yang namanya hidup juga kagak selamanya Tat. Betul. Jadi yang namanya utang kudu kita bener-bener Tat, kita lunasin dah Iya, pokoknya. kalau nggak dilus nanti urusnya panjang nanti. Wah bener Tat, yang namanya hidup kan kagak sementara di dunia gitu Tat ya kan. Di dunia bukan tempat tinggal. Benar Tat. Dunia tempat meninggal. Tinggal bener. Kita di mana nanti di akhirat. Di akhirat. Alhamdulillah. Makanya kalau kita dalam keadaan mati meninggalkan utang serem banget Tat. Yang pengen saya tanya ke Ustadz nih, setelah mati itu gimana Tat perjalanan di akhirat nanti Tat? Perjalanan panjang setelah mati gitu Tat. Yang pasti kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap orang yang bernyawa Pasti akan mati Tat. Pasti akan mati. Iya benar. Tiap umat punya waktunya, punya masanya, dan masa itu tidak akan bisa diperpanjang walau sesaat, tidak bisa diperpendek walau sesaat. Kalau udah waktunya mati. Benar. Nggak ada negosiasi sama Benar, mereka. Ntar dulu utang Tar lunas, dulu nggak ada urusan. Saya lagi jadi kiper hari ini misalkan gitu Tat. Nggak bisa kan Tat. Iya, benar. Nah, yang namanya mati mah gak bisa kita tolak ya Tat. Betul. Iya, memang udah utusannya gitu Tat. Bahkan kita sembunyi di hutan belantara yang gelap, tidak ada penerangan, di atas batu yang gelap pun pasti bakal ketemu sama malaikat maut. Ya Allah. Bahkan ada kisah dulu di zaman Nabi Sulaiman. Suatu ketika Nabi Sulaiman lagi majelis nih, lagi begini nih, lagi ngumpul gitu kan bersama para sahabat, para jamaah-jamaahnya. Lagi kongko. Nah, suatu ketika ada salah satu umatnya Nabi Sulaiman ini takut karena di depan dia tuh ada satu makhluk yang mukanya seram, ngeliatin dia dengan pandangan yang menakutkan gitu. Cuman di tengah-tengah kajian ini makhluk ini entah kemana pergi duluan lah. Pergi duluan, terus setelah kajian orang ini tadi yang ketakutan bilang sama Nabi Sulaiman, "Wahai Nabi, tolong terbangkan aku ke daerah yang paling jauh." Jadi saking takutnya nih orang nggak pengen ketemu lagi sama makhluk yang tadi. Terbangkan aku ke tempat yang paling jauh sehingga aku tidak bertemu lagi dengan makhluk itu. Nabi Sulaiman kan mujizatnya bisa melintang angin ya. Langsung pergi kan, nggak perlu mesen online dulu kan. Iya benar. Zaman itu juga belum ada ojol kan Tat. Bahkan lebih canggih. Lebih canggih ya kan, pakai angin ya kan. Iya.
Mudah-mudahan kedepannya ada ya kita ya. Pantes ada lagu bang namanya Angin Bawalah. Jiwaku melayang. Kita bahas Angin bawalah. Bijikan hatiku. Bisa aja Ustaz. Nah akhirnya dituruti tuh permintaannya tuh dikirimkan dengan angin ke daerah yang paling jauh. Ke daerah paling jauh, ketika dia udah sampai dia ngerasa aman. Tiba-tiba dia ketemu sama makhluk yang tadi, yang melototin dia tadi gitu. Terus dengan santainya makhluk itu mengatakan, aku sudah menunggu dirimu dari tadi gitu. Jadi ini makhluk dia pergi duluan ke tempat yang jauh tadi. Ternyata ini orang minta, ditanya mau diterbangkan kemana. Dia bilang ke India. Akhirnya diterbangkanlah kalau nggak salah ke daerah India gitulah. Terbang ke sana, ketemu dengan makhluk itu. Kok bisa kamu ada di sini? Kok bisa kamu ada di sini gitu? Nanya ke makhluk yang menakutkan. Terus dia bilang, aku diperintahkan oleh Allah untuk mencabut nyawamu di daerah ini. Jadi hakikatnya kemanapun kita pergi, kita tuh sedang melangkah menuju di mana kita mau dicabut nyawanya gitu. Makanya yang kita perlu benahin bukan takut mati, bukan. Tapi yang perlu kita benahin adalah bagaimana cara kita mempersiapkan kematian tersebut. Bahkan dalam hadis dikatakan bahwasanya malaikat maut itu mengunjungi kita berapa kali? 70 kali. Kalau dibagi dengan 24 jam berarti malaikat mengunjungi kita setiap 20 menit sekali. 20 menit kali diliatin, ya Allah ini udah waktunya udah mau dekat, masih sibuk aja soal dunia. Pagi datang malaikat masih di Empang, Zuhur masih di Empang, Asar masih di Empang, mancing. Tat. Makanya jangan keseringan mancing, orang mancing nggak bakal maju hidupnya. Benar, yang maju nyebur. Makanya gitu yang namanya persiapkan kematian. Yang namanya orang mukmin, orang Islam itu nggak takut mati, bukan nantangin mati ya. Kenapa? Bagi orang mukmin mati adalah sebuah keindahan, kenikmatan. Kenapa? Dia bakal ketemu sama Robnya, bakal ketemu sama Tuhan yang menciptakannya. Bahkan orang-orang soleh itu kematian adalah saat-saat yang dinanti-nanti, yang ditunggu-tunggu. Tapi bagi orang-orang yang munafik takut mati. Benar. Kenapa? Ada juga orang muslim yang takut mati, bisa jadi karena amalnya kurang, ibadahnya masih lalai. Tapi mudah-mudahan kita matinya dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Jangan salah, ketika kita mati bukan beres semua urusan. Alhamdulillah nggak ada urusan lagi, nggak ada ibadah. Justru ketika kita mati, disitulah gerbang babak baru kita masuk ke alam lain. Disitulah dimulai babak baru, semua amal dipertanggungjawabkan. Ketika masuk kubur nih, bagi orang-orang yang beriman itu senang. Kuburannya walaupun kecil, zahir matanya kita ngeliat, ukurannya paling berapa sih? 2 kali 1 2 kali 1 ya. Iya. Kecil, tapi bagi orang-orang yang amalnya baik, orang-orang mukmin, dikubur luas. Kenapa? Allah luaskan. Allah hamparkan begitu indah. Karena ketika sudah masuk kubur cuma 2. Yang pertama, kuburnya jadi taman-tamannya surga. Dia bisa mencium aroma surga, bisa melihat keindahan surga dari situ. Yang kedua, kubur yang menjadi lubang-lubang dari neraka. Belum masuk surga udah bisa mencium baunya. Belum masuk neraka udah bisa kerasa panasnya. Alhamdulillah. Babak baru itu ketika dikubur. Kalau di dalam kubur tuh Tat, itu malaikat tuh katanya datangnya 7 langkah Tat, atau gimana Tat? Ketika sudah dikuburkan, disebutkan ketika 7 langkah orang pergi meninggalkan kita, disitulah malaikat datang. Tapi pada hakikatnya ketika kita datang, sebelum malaikat datang ada yang datang lebih dulu ketimbang malaikat. Ada satu sosok yang datang kepada kita. Kalau amal kita baik, orang itu soleh, bekalnya cukup, nanti akan datang sosok yang sangat tampan, yang sangat indah, yang sangat luar biasa. Ketika ditanya, siapa kamu? Aku nggak kenal kamu. Dia akan menjawab, akulah sedekahmu. Nanti datang lagi yang lebih indah, akulah amal baktimu kepada orang tuamu. Datang lagi yang lebih indah, lebih bercahaya, akulah bacaan Qur'anmu, gitu terus sampai akhirnya mereka datang. Tapi bukan berarti kan yang kita banyak ketahui 7 langkah kita pulang mereka datang tuh. Jadi bukan berarti begitu udah 6 balik lagi gitu. Nggak bisa. Nggak bisa. Udah tugasnya datang pasti datang. Disebutkan di dalam riwayat saat di dalam kubur
sebelum malaikat itu datang menanyain kepada kita siapa Tuhanmu, siapa nabimu gitu kan. Ada satu sosok, kalau kita nih di dunia rajin baca Quran, rajin ngaji, sosok ini datang. Sosoknya tampan, indah, wajahnya bersinar gitu. Datang ke sebelah kita, terus malaikat datang tuh. Malaikat datang ingin menanyakan pertanyaan di dalam kubur. Gitu malaikat mau nanya, disuruh pergi ini orang nih. Disuruh pergi, biarin dia sendiri yang kami menanyakan. Sosok yang ini bilang, nggak bisa. Saya bagaimanapun juga nggak bisa lepas dari dia. Kamu ditugaskan Allah nanya, silahkan tanya, tapi aku akan tetap di samping dia. Masya Allah. Kalau sebaliknya gimana, Tat? Yang nggak pernah melakukan hal-hal baik di dunia gitu, Tat. Yang dampingin tuh siapa, Tat? Yang dampingin, Ketika itu kan yang baik-baik, ya enak ada temannya. Yang nggak baik pun juga ada temannya. ada. Tadi ya yang baik yang hadir sosoknya bagaimana? Ganteng, tampan, bersinar, pokoknya nyenengin lah. Indah dipandang pun menyejukkan mata, tapi ketika dia amalnya kurang sedikit bahkan lebih banyak dosanya, akan datang juga sosok. Tapi mukanya menyeramkan, mukanya nggak karuan, pokoknya serem. Orangnya dalam kubur akan nanya, ih kamu siapa? Saking ketakutannya. Akulah dulu dosa zinamu, akulah dulu dosa ribamu, datang lagi lebih menyeramkan, akulah dulu dosa kamu yang ini, datang lagi lebih menyeramkan, terus semua dosanya akan diperlihatkan dengan sosok-sosok yang mengerikan. Astagfirullahaladzim. Ngeri juga. Ngeri juga, Bang. Ngeri ya. Bahkan nggak nyampe di situ, akan muncul suara yang sangat keras, lebih menggelegar dari suara halilintar. Bom kalah tuh, Tat, suaranya. Bom kalah. Apa yang di Jepang tuh Hiroshima Nagasaki. juga kalah. Kalah. Suara bomnya, Tat. Mm-mm. Ya Allah. Bayangin itu dikubur di rumah nih, lagi main HP, sunyi, gelap, tiba-tiba panci jatuh, kelontang, apa rasanya? Rasanya Kaget. kaget. Nah, itu baru panci, apalagi suara yang lebih menggelegar dari halilintar. Ya Allah. Nah, Tapi, Tat, di dalam kubur itu contoh-contoh siksaannya tuh apaan aja, Tat? Contohnya, Allah akan buat kuburnya menjadi jauh lebih sempit. Yang ukuran sebegini Allah himpit sampai itu tulang-tulangnya pada retak. Dihimpit, Digeprek gitu. Digeprek, Tat. Kayak sambal nggak sambal? Sambal. Itu salah satu siksaannya. Gimana rasanya? Kita aja kalau lagi nonton bola nih, dempet-dempet begini sakit. Sakit, Tat. Nonton konser sakit. Sakit dempet-dempet. Ya Allah. Iya, tulang pada remuk tuh, Tat. Bukan nyamuk lagi, copot. Copot. Di Presto lembek dimakan enak tuh. Belum lagi nanti Allah kasih tempat tidurnya alas tikar berasal dari neraka. Di neraka, Tat. Belum masuk neraka tapi tikar dari neraka kita udah rasain. Bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat lagi, dibukakan jalan, pandangannya tuh dibuka bisa ngeliat neraka. Bahkan dia tuh ada semacam uap gitu, uap yang dikirim dari neraka ke dalam kuburan dia yang membuat dia badannya habis. Itu baru uapnya, Bang, ya? Uapnya doang. Aduh, apalagi apinya, Bang. Aduh. Kita aja nyium bau asap nasi goreng aja pedes, Tat. Ya. Apalagi di Tukang neraka. sate lagi naik motor, Ah. ngelewatin tukang sate lagi bakar, asapnya kena mata, perih. Wih, perih. Itu baru asap sate. Asap sate. Apalagi uap neraka ini. Ya Allah. Nah, disebutkan lagi ada siksa yang mana ditimpakan kepada orang-orang munafik, kepada orang-orang yang menolak ajaran Nabi Muhammad. Didatangin di dalam kubur, ditanya, siapakah Muhammad itu? Kemudian orang ini tidak bisa menjawab siapakah Nabi Muhammad. Dia nggak bisa menjawab. Sama Allah tuh sama Allah diberikan hukuman. Dia dipukul dari palu besi, yang mana ketika dipukul, duar, suaranya terdengar oleh semua makhluk di bumi kecuali jin dan manusia. Ya Allah. Jadi kayak semacam hewan-hewan itu bisa mendengar. Makanya percuma kita ngapalin siapa nama Tuhanmu, kita latihan jawab sendiri Allah, siapa nama Nabimu Muhammad. Tapi semua itu nggak akan ada artinya ketika nanti dalam kubur. Yang bisa jawab apa ya? Kadar keimanan kita, amal kita. Kalau amal kita sedikit, iman kita tipis, nggak ada tebel-tebelnya iman kita tuh yang akan bisa. Ibarat kisi-kisi di dunia udah hafal, begitu di akhirat di dalam kubur tuh kaku mulut kita. Ngapalin di dunia biar ditanya agak grogi banget. Tetep aja nggak ngaruh, Tat. Nggak ngaruh. Sebelum dikubur
sama kerabatnya diselipin kertas di sininya Iya kan. Contekan nggak? Ada bang, sampai sekarang ada pemahaman begini tuh. Emang ada tuh. Ntar nih lu jawabnya begini, iya ada Ya begitu. Allah. Sampai sekarang masih ada begitu. Ulang, Tat. Nah, yang tadi yang disebutin sama Hanan tadi ketika di Palu dipukul, semua hewan dengar, emang nyata. Jangankan ketika dikubur, ketika ada orang sedang sakaratul maut, sedang dicabut nyawanya, itu hewan bisa ngelihat proses tersebut. Andai kata kucing di rumah kita bisa ngomong ke kita, itu si fulan tadi dicabutnya seperti ini, prosesnya seperti ini, insya Allah satu rumah tobat. Ya Allah. Saking seremnya sakaratul maut, saking sakitnya sakaratul maut. Itu belum dikubur loh. Baru sakaratul maut ketika nyawa diambil, itu pedihnya luar biasa. Tapi bagi orang-orang yang mukmin, beriman, amalnya banyak tuh Allah tampakkan absyiru bil jannah. Allah perlihatkan keindahan surga sehingga bahagia, rasa sakitnya hilang. Tapi kalau banyak dosa, sholat ditinggal, banyak berbuat maksiat, ketika amalnya dicabut, ketika ruhnya dicabut, ruhnya takut, nggak mau keluar. Karena nggak mau keluar, akhirnya sama malaikat dipukul, keluar saking gedeknya tuh malaikat. Begitu udah keluar, barulah masuk ke alam kubur. Tuh lihat, baru dicabut ruhnya udah kesiksa. Masuk alam kubur udah kesiksa, itu belum ke neraka, baru di 2 tahap, cabut nyawa, alam kubur. Kalau yang dosanya banyak di dunia, Tat, pasti kan dapat siksaan di alam kubur. Nah, yang menyelamatkan kita tuh apa, Tat? Dari siksaan di alam kubur, Tat? Yang menyelamatkan kita banyak, amal-amal yang apapun kita lakukan di dunia pasti bisa menyelamatkan kita di alam kubur. Katanya kalau lagi disiksa, Tat, ada datang keluarga, kita keluarganya mendoakan kita, katanya berhenti dulu, Tat. Nah itu yang nyiksa, Tat. Nah itu pentingnya, ada siksaan yang selamanya, ada siksaan yang sementara. Bahkan ketika disiksa bisa diringankan, bahkan bisa dihentikan seketika ketika ada anaknya yang mendoakan orang tua, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu orang tua yang tadinya disiksa berhenti. Makanya orang yang beranggapan orang yang udah mati udah selesai, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak ada hubungan lagi dengan yang hidup, salah. Masih ada hubungan. Jadi seperti kita doa, ngirimin doa itu sampai. Jadi mereka yang lagi dikubur dapat kiriman doa itu seperti ibarat gini bang, kita lagi di kos sendirian nih, gak ada makanan gitu ya, uang udah tipis gitu ya. Ini instan habis juga. Instan habis, ya Iya. kan. Atau kan udah bunyi gitu ya. Ibu kos balik-balik mulu. Tiba-tiba ada teman datang bawa parcel, bawa nasi padang, gila nggak gitu tuh? Gila. Apalagi di dalam kubur lagi sendiri, ada yang ngirimin doa gitu, ada yang ngirimin pahala gitu. Gila di dalam kubur. Makanya kubur itu adalah tempat transit untuk ke alam selanjutnya. Jadi di kubur itu pertengahan, bisa ngelihat yang masih bisa ngelihat yang di dunia, bisa ngelihat surga atau neraka gitu. Jadi buat anak-anak yang orang tuanya udah meninggal gitu, ketika mereka melakukan hal kebaikan itu ditampakkan kepada orang tua yang udah meninggal. Orang tuanya senang. Orang tuanya senang. Oh anak saya ngaji. Oh anak saya jadi MC di Beranda Islami. Senang. Pulang makan di kantin sama gue. Jadi orang tua tuh senang gitu. Kita ngelakuin kebaikan. Oh anak saya kuliahnya nggak bolos gitu. Orang tua senang gitu. Kalau ngelakuin keburukan, orang tua tuh sedih di dalam kubur. Karena kenapa? Masih bisa melihat keadaan anaknya di dunia. Tapi yang perlu digarisbawahi, melihat di sini bukan secara syahwat. Ada yang bilang, kalau gua mandi orang tua gua lihat dong. Kalau gua lagi suami istri gitu ya, lagi ibadah, ngeliat dong. Enggak, maksud yang dilihat itu amal kita diperlihatkan. Nih anaknya ngaji, nih anaknya sedekah, nih anaknya maksiat, nih anaknya begini-begini. Orang tua itu pasti bakal tahu, melihat.